kali ini, saya akan menjelaskan tentang rangkaian SAP1 atau Simple as Possible Computer 1, serta melakukan simulasi perhitungan menggunakan SAP1. SAP1 merupakan model komputer sederhana yang digunakan untuk mempelajari dasar arsitektur komputer, khususnya bagaimana komputer melakukan proses mengambil instruksi dari memori, memproses data, dan menghasilkan output. Pada rangkaian yang saya tampilkan ini, terdapat beberapa komponen utama seperti program counter, MAR, RAM, instruction register, control unit, akumulator, register B, ALU, dan output register. Nah, teman-teman, kita masuk di penjelasan komponennya. Pertama, kita lihat program counter atau PC. Program counter berfungsi untuk menyimpan alamat instruksi yang akan dijalankan. Setiap kali satu instruksi selesai dijalankan, maka nilai PC akan bertambah 1, sehingga di komputer dapat membaca instruksi berikutnya dari memori. Selanjutnya terdapat memori, address register atau MAR. MAR berfungsi untuk menyimpan alamat memori yang akan diakses dari alamat program counter akan dikirim ke MAR agar RAM mengetahui lokasi data atau instruksi yang akan dibaca. Selanjutnya, terdapat instruction register atau IR. Instruction register berfungsi untuk menyimpan instruksi yang sedang dijalankan oleh sistem. Instruksi yang diambil dari RAM ke IR akan masuk ke IR, kemudian bagian opcode akan dikirim ke unit control untuk menentukan operasi yang harus dilakukan. Kemudian ada control unit atau pengendali pengurut. Control unit berfungsi untuk mengatur jalannya seluruh proses pada komputer dengan mengirimkan sinyal kontrol seperti enable, load, dan output kepada setiap komponen. Selanjutnya, kita lihat akumulator atau register A. Akumulator merupakan register utama yang digunakan untuk menyimpan hasil operasi aritmetika yang dilakukan oleh ALU. Kemudian ada register B. Register B yang berfungsi untuk menyimpan data kedua yang akan digunakan dalam proses perhitungan. Selanjutnya terdapat ALU atau aritmetika logic unit. ALU bertugas untuk melakukan operasi matematika seperti penjumlahan dan pengurangan. ALU menerima data dari akumulator register B yang akan menghasilkan perhitungan. Terakhir, terdapat output register yang berfungsi untuk menyimpan hasil akhir dari proses perhitungan sebelum menampilkan ke display. Jadi, kita di sini menghitung dulu, menyimpan hasil akhirnya. Setelah semua dijumlahkan dan dikurangi, kita menyimpan hasil akhirnya di register keluaran atau register output. Setelah itu akan masuk di display dan akan ditampilkan display. Nah, supaya tambah yakin, kita akan mensimulasikan programnya yang dengan soal yaitu 5 ditambah 3 dikurang 2.
Kita mengisi alamat memori di RAM-nya dulu. Kita akan mengisi alamat memorinya di RAM 16x8 ini. Kita mengisinya itu 09, 1A, 2B, E0, 05, 03, 02, 05, 03, 02, 00, 05, 03, 02. Nah, setelah selesai kita memasukkan alamatnya ke dalam memori RAM, kita close window, terus kita mengecek apakah yang akan tampil outputnya itu 6 atau bukan. Nah, sekarang keluarannya itu adalah 6 ya. Register keluarannya itu adalah 6, menampilkan angka display 6. Berarti penjumlahan dari dan pengurangan 5 tambah 3 kurang 2 itu adalah 6. Jadi, kesimpulannya, dari simulasi ini kita dapat melihat bagaimana SAP1 memproses instruksi secara berurutan, mulai dari yang pertama mengambil instruksi dari memori, yang kedua menerjemahkan instruksi, yang ketiga melakukan operasi perhitungan di ALU, yang keempat menampilkan hasil ke output. Walaupun SAP1 adalah komputer yang sangat sederhana, konsep ini sebenarnya juga digunakan pada komputer modern, hanya saja dengan sistem yang jauh lebih kompleks. Demikian penjelasan tentang rangkaian SAP1 beserta simulasi perhitungan 5 tambah 3 kurang 2 yang menghasilkan output 6. Semoga video ini yang dapat membantu teman-teman memahami cara kerja dasar komputer dan arsitektur CPU. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya.